Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melampaui batas adalah sifat tercela. Dalam hal apapun tidak boleh manusia itu melampaui batas. Perkara yang mendasar, perkara yang besar, perkara yang kecil, semuanya manusia yang mulia adalah berada di dalam batas. Kemudian batasan secara umum, batasan yang pokok jamaah, batasan yang semua kita harus selalu di dalam batas. Sedikit pun tidak pernah boleh keluar batas, dan itu di setiap waktu-waktu kita dalam seluruh perkara kita. Apa itu? Batasan hidup, ya, batasan kita sebagai hamba, karena kita dimanapun pasti hamba. Kita nggak pernah nggak menjadi hamba sama, ya, kita ini dimanapun dan kapanpun selalu hamba. Nah, kita di sini harus di dalam batas yang kita nggak boleh melanggar. Apa jamaah batasan sebagai hamba? Beriman. Beriman jamaah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada ketuhanan Allah, keberhakannya mendapatkan peribadahan tanpa selainnya. Ini tuntutan yang semua kita harus selalu bisa. Jadi orang yang kita harus bisa mewujudkannya. Jadi tidak beriman adalah melampaui batas. Jadi manusia yang tidak beriman itu siapapun dia, bagaimanapun dimuliakannya oleh mereka, tetap di sisi dia taat, dia orang yang melampaui batas. Ya, itu jemaah. Oleh karenanya penting bagi semua kita mengkaji seperti kita pelajari pada pertemuan kita kali ini dan yang lalu, yaitu membahas tafsir surat An-Nahl yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, mendidik kita dengan sebaik-baik pendidikan, mendidik kita dengan sebaik-baik pengajaran, supaya semua kita bisa menjadi orang yang tidak melampaui batas, supaya semua kita bisa menjadi orang yang bisa meningkat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita dengan mempelajari surah An-Nahl yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala jemaah
melimpahkan kepada kita perkara-perkara yang itu nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dari makhluk-makhluk Allah yang nampaknya sepele. Seperti yang terakhir kemarin kita membahas nikmat-nikmat Allah Ta'ala dari makhluk Allah yang namanya apa kemarin? Air. Yang namanya air sama air hujan. Yang namanya air, ya kan gitu. Coba siapa yang bisa ngolah air tok jadi apa-apa? Ngolah air itu kan ngolah air. Namun dia Ta'ala dengan kemurahannya jamaah dengan air hujan itu sebagaimana yang Allah sebutkan, dia Ta'ala menjadikannya sebagai minuman dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, dan juga itu tumbuh-tumbuhan berfungsi untuk kamu menjadikannya tempat mengembalakan ternak. Itu artinya jamaah kebesarannya Allah yang manusia mesti melaluinya dengan memperhatikannya. Jangan sampai manusia diberikan terang benderang yang gamblang, bukti-bukti yang nyata, tapi tidak memperhatikannya. Jangan sampai ibaratnya berjalan di tengah siang hari yang bolong, geblok, masa siang hari kayak gini loh, geblok ya. Iya aku saya nggak melihat jalan, saya merem gitu. Ya kalau anda ngantuk ya tentu aja lah. Apa artinya cahaya yang terang benderang di tengah siang hari kalau anda tidak memperhatikan jalan? Ya misalnya masuk lubang gitu kan? Bisa masuk lubang. Nah sama seperti juga adalah Allah Ta'ala memberikan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang nyata agar orang paham sehingga mudah bagi mereka. Oh iya, ini manusia adalah hamba, sebetulnya meningkatkan keimanannya kepada Allah, mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan dirinya kepadanya dengan mencontoh Rasulnya, melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang disarankan olehnya. Ya, bisa menikah dalam rangka itu. Kita mendasari bukti-buktinya. Dari air hujan, dari air jamaah yang Allah Ta'ala turunkan juga Allah katakan. Dia tak ada air hujan itu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, segala macam buah-buahan. Itu sama ya. Itu air sama. Ini air kan itu. Nah dengan ayat itu demikian, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah. Tapi ingat, bagi orang yang mau memperhatikan, bagi orang yang mau merenungkan jemaah, ya tidak boleh diberitakan yang gamblang dan jelas, tapi berpaling darinya, nggak mau memperhatikannya. Demikian juga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia Ta'ala mendidik kita, mengajari kita jamaah, ya mengajari kita. Ini pendidikan Ta'ala untuk supaya kita jadi orang yang tidak melampaui batas, agar kita jadi orang-orang yang dalam batasan iman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Maka dia sebutkan ini jamaah nikmatnya yang agung. Apa nikmat? Dia Ta'ala menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan, juga bintang. Jadi secara umum, jadi malam dan siang tempat terjadinya segala hal, waktu terjadinya apa yang manusia kerjakan, dan manusia tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa waktu. Di manusia betapa hebatnya waktunya habis, ya nggak bisa semua, ya kan? Tapi tidak ada waktunya bisa selesai. Ini tapi gak ada waktu. Nah waktu yang ada adalah siang dan malam. Itu adanya siang dan malam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berbuat karena ada terang, ada sinar. Di siang hari dengan matahari, di malam hari dengan bulan dan bintang. Ya. Maka jangan kata Allah Ta'ala, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda Allah Maha Kuasa bagi kaum yang mau memahami.
Kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian ayat ke-13 yang adalah yang artinya jamaah dia Ta'ala boleh menundukkan apa yang dia Ta'ala ciptakan, sehingga apa yang tumbuh di muka bumi, jamaah, apa yang tumbuh di muka bumi dengan yang itu berlain-lainan macamnya, kok bisa semua yang tumbuh di muka bumi secara umum adalah berguna bagi manusia. Apa peran manusia? Kan tidak berperan manusia, tapi kok dia cocok dengan ayam, kok cocok dengan kangkung. Kenapa mas? Kamu suka kangkung sama ayam, kenapa? Sama singkong juga cocok. Itu karena hasil bumi yang ditundukkan oleh Allah. Allah tundukkan sehingga pas, cocok, berguna bagi manusia. Tapi jangan menunjukkan dialah Allah yang memberikan manusia berbagai manfaat dan masalah. Itu loh jemaah, dialah Allah yang di tangannya lah semua manfaat, Allah di tangannya semua maslahat. Mudah bagi Allah memberi kepada manusia apa yang bagi manusia manfaat dan maslahat. Sampai pun macam-macam apa yang dia akan tumbuhkan di bumi ini berguna untuk manusia yang aneka ragam macamnya. Maka di akhir ayat lagi katakan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda Allah Maha Kuasa bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian sedikit jamaah ya mengulangi apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini semua mendidik kita, dia Ta'ala mendidik kita. Allah menyebut nikmatnya itu supaya kita tahu dia Ta'ala yang kita wajib beriman kepadanya. Dialah yang menciptakan berbagai manfaat dan maslahat. Tanpa itu manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya di dunianya, apalagi nanti di akhiratnya. Makalah manusia semestinya menempuh jalan Allah ya, manusia menempuh jalan Allah, artinya menempuh jalan yang disyariatkan oleh Allah, jalan yang Allah syariatkan untuk menghantarkan para pelakunya, yang menempuhnya, yang menitinya sampai kepada tujuannya, ridhonya Allah dan surganya. Itu makna jalan Allah. Itu makna jalan Allah. Juga sama di sini kita pengajian. Pengajian mengajak manusia kepada jalan Allah. Ya kan, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia kepada Dia. Artinya mengajak manusia, ayo kita ini mempelajari ilmu yang merupakan cahaya, memberikan petunjuk sehingga mengerti jalan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berbagai macam syariatnya dalam akidah, ibadah, muamalah, sehingga kita dengan menemukan itu akan sampai kepada tujuannya, yaitu ridhonya Allah dan surganya yang penuh kenikmatan. Jadi mengajak manusia terus kepada Allah, mengajak manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu muslimin jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu sungguh besar ya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa besarnya jika tidak diperhatikan maka mereka tidaklah mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan langkah-langkah yang semestinya mereka kerjakan guna hidup yang baik. Maka di setiap akhir ayat ditutup dengan itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan, bagi kaum yang mengambil pelajaran dan seterusnya. Jemaah sekarang ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 jemaah kembali di sini. Memang ini jemaah ini surat menghitung nikmat-nikmat Allah. Ya jemaah. Jadi yang ini menyebut nikmat-nikmat Allah 1, 2, 3, 4. Yang itu semua makhluk-makhluk Allah yang dengannya Allah menciptakan manfaat dan maslahat, supaya orang yakin, oh iya, manfaat dan maslahat ada bersama Allah.
Itu jamaah kita supaya yakin bahwasanya sepanjang kehidupan itu yang namanya manfaat, berbagai maslahat adanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya manusia paham bahwa manusia yang mencari maslahat dan manfaat menempuh jalan yang lain tidak akan ada, pasti akan terjadi. Walaupun nampaknya manusia menempuh selain jalannya Allah, menempuh selain agamanya Allah, menempuh selain syariatnya Allah, guna mewujudkan berbagai manfaat, guna mewujudkan berbagai maslahat, itu tetap akan gagal. Itu akan gagal. Manusia akan sukses kalau mengikuti ketetapan Allah secara hukum kauni, hukum syar'i, dan hukum jazai. Bersama Allah pemilik alam semesta punya berapa hukum? 3. Ya, Dia Ta'ala punya 3 hukum. Yang pertama hukum kauni, hukumnya Dia Ta'ala di alam semesta. Alam semesta ini semuanya adalah hukumnya Dia Ta'ala. Air mengalir ke tempat yang rendah, api membakar, air hujan menumbuhkan tumbuhan. Itu semua hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapannya Dia Ta'ala, hukum kauni. Itu jangan dikatakan ada dengan sendirinya untuk api kok enak dewi, cuma itu kan nggak mungkin. Itu semua dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan saya melihat begitu rapinya, begitu mudahnya, begitu luas manfaat dan maslahatnya hukum-hukum kauninya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak bisa rapi, sampai-sampai manusia tidak malu punya kaidah. Bisa mau contoh negara mau contoh, itu kan sebetulnya kelemahan manusia itu, tapi nggak malu manusia. Masa hanya beda desa terus gitu corong, itu kalau nggak malu ya gitu kan. Harusnya kan malu sebetulnya. Nah, itu fakta lah kita, itu fakta kelemahan manusia, hingga hanya beda desa harus beda kata, beda negara, beda lagi ya paling itu. Nah, kalau Dia Ta'ala enggak, di seluruh alam semestanya satu ketetapan. Jadi satu ketetapan, satu hukumnya Dia SWT yang namanya air hujan yang Allah turunkan menumbuhkan tumbuhan di belahan bumi mana pun jemaah. Yang namanya manusia berbuat berkarya pasti butuh ditundukkannya waktu siang dan malam. Jadi semuanya harus memakai sinar matahari dan bulan. Tidak ada yang bisa keluar dari semuanya, satu ketetapan. Namanya hukum kauniannya Allah Subhanahu wa taala. Allah milik alam semesta dengan hukumnya, hukum semesta alam, hukum kaunian, hukum kaunian. Nah, di akhir Dia akan menyebutkan hukum-hukum itu, suruh kita memikirkan. Artinya ada hukum syariah, ada hukum diniyah, ada hukum syariat yang hendaknya juga manusia hukumnya hanya mengambil hukumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam manusia menempuh hidup menuju akhirat. Kalau yang pertama hukum kauniyah untuk menempuh dunia, ya kan, untuk menempuh kehidupan dunia. Kemudian manusia suruh memperhatikan itu untuk dalil agar mau menerima Rasul yang membawa kitab suci yang merupakan suri taurat, dan terimalah itu hukum syariatnya Allah. Karena juga nanti di akhirat hanya ada hukum jazai, hukum pembalasan milik Allah. Tidak ada di yaumul kiamah pembalasan dari selain Allah. Tidak ada penguasa selain Allah. Semua penguasa dunia di yaumul kiamah nanti sudah tidak lagi berkuasa, sudah tidak bisa lagi mengatakan bisa
Cara negara atau semua tunduk pada Maliki Yaumiddin. Ialah Allah penguasa hari pembalasan sesuai amal dan keimanan manusia, pas dengan Quran dan Sunnah ataukah berselisih dengannya. Ya, kamu sendiri jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ke-14, firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kamu muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Yang ketiga, dan supaya kamu melihat bahtera berlayar padanya. Yang keempat, supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan yang terakhir, supaya kamu bersyukur kepada Zat yang memudahkan semua itu. Karena semuanya itu tidaklah mudah bagi kita tanpa dimudahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kamu sedimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini jemaah An-Nahl yang ke-14 mengajarkan tauhid, mengajarkan jamaah tauhid. Jadi dan dialah Allah. Ini artinya tauhid. Hanya Allah saja, tanpa ada selainnya, yang menundukkan lautan untuk manusia. Jadi yang menundukkan lautan untuk manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berserikat walaupun bersama Allah, apalagi mandiri sama. Gak ada yang berserikat bersama Allah apalagi mandiri untuk menundukkan lautan. Itu kekuasaan Allah, Dia Ta'ala yang menciptakan dan Dia Ta'ala yang punya kemampuan dengannya. Di permasalahan jemaah itu lautan yang luas. Dikatakan jika dihitung perbandingan lautan dan daratan adalah lautannya berapa? 3, daratannya 1. Di tempat kita dikepung 3 lautan. Di 3 jemaah itu. Jadi berapa luasnya bumi kita ini? Daratan ini lautan 3 kali lebih, itu baru luasannya, belum nanti dalamnya. Kok kenapa itu lautan seperti itu nggak menenggelamkan kita? Kenapa jemaah? Apa jawabannya? Jawabannya ditundukkan oleh Allah. Itu ini kita aku jemaah begini jawabannya, ditundukkan oleh Allah. Wa huwa alladzi sakhkharal bahra. Itu wa huwa alladzi sakhkharal bahra. Dan dialah yang menundukkan lautan sehingga lautan tidak keluar. Dan jangan dibantah, lah memang airnya di bawah kok, memang airnya di tempat yang terendah kok. Itu hukumnya Allah, hukum kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Ta'ala punya hukum menjadikan airnya mengalir ke tempat yang rendah. Tapi mudah bagi Allah menjadikan gunung air, seperti waktu menyelamatkan Nabi
Musa dari kejaran Fir'aun. Ya kan jemaah? Itu bukti dia Allah yang kuasa. Makanya lautan menjadi gunung air, lembahnya berupa jalan untuk larinya Nabi Musa dan umatnya dan pengikutnya. Giliran Fir'aun yang menyeberang, gunung airnya longsor. Gunungnya longsor, jemaah, longsor. Fir'aun tenggelam bersama seluruh tentaranya. Tuh bukti dia tak yang menundukkan, jemaah. Maka juga dia tak yang bisa merevisi, yang menjadikan airnya bisa setinggi gunung tanpa wadah. Itu berarti aku juga bisa pakai wadah. Wadahmu apa? Wadahnya apa? Air segelam baik baru sampai pecah ya, wis bocor. Nanti sagalon. Baru 19 liter ini mau selaut bikin gunung untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Itu dia tak yang menunjukkan, teman. Nah, yang pertama, yang kedua jemaah, bersama lautan yang besar, lautan yang juga punya gelombang seperti itu jemaah, dia Ta'ala memberikan manusia daging laut jemaah. Itu daging laut. Jadi macam makhluk hidup di lautan tidak kalah dengan macam binatang yang ada di daratan. Ya, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menundukkannya agar kalian makan darinya lahman thoriyah, daging yang segar, yaitu ikan jemaah. Itu tentunya kalau kita bisa mendapatkannya itu karena ditundukkan oleh Allah jemaah. Jangan sampai manusia ke nelayan, manusia ke pantai, manusia cari ikan di laut tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya Allah yang maha pemurah, yang maha pemurah. Kalau orang-orang yang biasa makannya ikan kemudian tinggal di Solo kaget, karena di daerahnya ikan tinggal ambil, di Solo harus beli dan harganya tidak murah. Kaget ini kalau orang di luar Jawa itu kesini kaget. Karena ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah katakan Allah mengeluarkan dari dalam itu perhiasan jamaah, al-lu'lu' wal marjan. Maka juga bagi yang paham mutiara, ya paham lu'lu' wal marjan, mereka akan mengerti indahnya lautan bisa menghasilkan mutiara. Itu sungguh suatu yang sangat menakjubkan saja. Bagaimana di lautan yang demikian banyak kehidupan, banyak binatang, ya tempat yang rendah katanya tempat mengalirnya kotoran. Itu orang mutiara Pak. Ya mau ya enggak, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Tadi katanya air ke bawah, dalam keadaan mutiaranya ya menukui. Ya harusnya kan nggak ada yang indah lah. Masa ada mutiara, ada ulu wal marjan di tempat yang rendah, itu semua jemaah itu dia Ta'ala. Maha agungnya Allah, maha kuasanya dia Ta'ala memberikan apa yang berguna bagi manusia, sampai pun kebutuhan yang tersier, sampai pun perhiasan. Dan gak sembarang perhiasan, lu'lu' wal marjan, mutiara yang sangat indah sekali perhiasan yang kalian pakai. Ya, kamu muslimin jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bersama itu ketika juga kamu melihat bahtera berlayar padanya. Bahtera kapal sama bisa berlayar padanya. Itu anugerah Allah SWT membawa apa yang manusia butuh. Berarti itu sama kumpulan antara udara dan air.
Jadi udara itu apa cuma udara itu sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Walaupun nabrak pohon bisa merobohkannya, menabrak atap bisa menerbangkannya. Juga berfungsi untuk mengawinkan benang sari kepala. Bisa untuk membawa awan untuk diturunkan di tempat yang Allah akan kasih anugerah. Jadi ringan sekali. Buktinya apa? Buktinya tempat apapun asalkan kau tahu di akhir nggak bocor, mesti dia terapung. Ya tentu diperhatikan penyesuaiannya ya, tentunya disesuaikan. Ya. Walaupun besi, asalkan ya besinya yang lebar ya kan, yang lebar itu juga akan terapung di akhir jamaah, akan terapung di akhir, akan terapung di laut. Kenapa? Itu ringannya udara. Nah, maksudnya banyak lautan bisa diseberangi kapal, ya kan, diseberangi perahu. Itu jamaah masyarakat Allah yang menjadikannya begitu. Dari itu bilang menjadikannya. Kalau kita akan menjadikan angin yang ringan, ya orang nggak bisa bikin kapal, ya loh. Itu kan tentunya karena angin yang ringan. Jadi angin yang ringan bisa benda-benda kapal itu bisa terapung di air, bisa terapung di air laut gitu. Nah masalah ini jalannya pakai mesin ya monggo, atau mau pakai angin ya silakan. Maka bagi yang nggak pakai mesin yang kuat akan menggunakan alat, maka akan menggunakan namanya angin darat, angin laut. Kapan berangkat, kapan pulang, disesuaikan arah bertiupnya. Itu semua jemaah anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Jangan sampai adanya kapal yang pakai mesin lupa kepada Allah yang menjadikan lautannya, yang menjadikan udaranya yang sifatnya sangat ringan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, bisa terapung di dalam lautan. Yang penting tidak ada bagian yang bocor. Yang penting dari yang bocor akan terapung di dalam air. Jika ada bahtera berlayar di lautan, itu disebut olehnya Subhanahu wa Ta'ala nikmat bagi kita semua. Juga dengannya kau bisa membawa kebutuhan, membawa dagangan supaya kamu mencari keuntungan, supaya kamu mendapatkan karunia-Nya. Terakhir jemaah, tentunya dengan mendapat semua itu supaya kamu bersyukur. Makna bersyukur jemaah, mensyukuri Allah yang memudahkan semua itu. Ya, syukurilah Allah yang memudahkan semua itu, yang memudahkan penciptaan laut yang luas dan menumbuhkannya dan menciptakan pada berbagai macam ikan yang tidak kalah macamnya dengan tanaman di daratan, bersama semuanya ke bawah membawa kotoran, ada perhiasan yang sangat indah ada di lautan. Itu semua syukurilah, imanilah Allah yang menciptakannya, menumbuhkannya, dan bersyukurlah kepada Allah yang memudahkan semua itu, yang menyiapkan segala-galanya sehingga kalian bisa mendapat manfaat. Maka puji-pujilah Allah, biar Allah mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, dan dialah yang semestinya manusia mengakui itu kemaslahatannya, manfaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sering mendapatkan melebihi yang mereka cari. Jemaah, manusia sering mendapatkan melebihi yang mereka cari, jauh lebih banyak yang dia Ta'ala berikan dari apa yang mereka ketahui, dari apa yang mereka cari. Ya, kamu sini jangan rahimani wa rahimah. Begini Allah mendidik kita jemaah. Jadi adanya seperti itu Allah adakan untuk mendidik kita agar manusia tidak melampaui batas, agar manusia tidak di dalam batasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menerima hukum syariatnya, kauladannya atau ladan Rasulnya, supaya mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi namanya menempuh jalan Allah. Ya kan Pak? Ya kan? Tapi kita ini sedang tolabul ilmi, sedang menempuh jalannya Allah. Kita jalannya maju atau mundur, Mas? Maju. Buktinya apa kita maju? Ya kan? Kita kan di jalan Allah sama. Ini kita di jalan Allah tolabul ilmi. Kita ini jalannya maju, mendekatkan diri kepada Allah. Atau mana jalannya benar tapi gelondor ke jurang. Gimana kita jemaah? Kita emang benar sekarang di majelis ilmu, nama jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita ini jalannya maju atau mundur? Kita ini mengajak atau gelondor? Ya kan gitu. Karena kita dari sini nggak enak di sini, berarti nggak enak. Enak di rumah kan, bisa rebahan, ya dong, bisa rebahan. Mungkin harus sekolah dulu rapi enak. Lo dilakoni dulu, ya kan? Kan kosong ini, kan jangan perang betul ini gimana? Kan perang banget itu, pokoknya rebahan, sekolah dulu rapi enak. Tapi kita lakukan. Kenapa? Karena demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu di majelis-majelis yang kita harus mau datang. Kembali ke tadi, kita ini sudah di majelis ilmu, di jalannya Allah. Tolong kita jawab, kita ini jalannya maju, mendekatkan diri kepada Allah atau gelondor dengan kriterianya apa maju? Kok pedimen itu loh, kriterianya apa maju? Kapan namanya maju? Kapan namanya gelondor? Namanya maju jika kita melaksanakan ibadah ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maju, dekat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kita dalam ibadah ini ternyata riya, ternyata mencari pujian manusia, itu namanya apa? Gelondor. Namanya diangkat neraka kan? Itu namanya gelondor, ke jurang neraka, terjun bebas. Nah, kita saat itu kita memilih, makanya itu penting kita ikhlas dan jauhkan dari riya. Betul-betul kita ini mementingkan yang penting Allah ridho, yang penting Allah melihat saya. Aku pokoknya bersama aturannya Allah pasti akan dicukupi oleh Allah. Gitu, yakin gitu kan? Yang akan menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buktinya berbagai tanda-tanda keagungannya. Dia sebutkan nikmatnya satu persatu dari makhluk-makhluknya. Sungguh anugerah sangat luas, menciptakan berbagai manfaat dan maslahat. Kemuliaan itu cukup bersama hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini mau lanjut panjang itu. Kalau berhenti nggak betul Pak, berhenti itu diganjil Pak. Diganjil Pak. Tapi jangan sampai berhenti. Berhenti jangan apa? Berhenti jangan sampai diganjil. Artinya berhentinya harus bukan karena apa Mas? Bukan karena malas. Nah kalau karena malas namanya gelondor. Kalau kita berhenti karena malas ya kan, makanya berhenti kulit saja karena malas. Gitu. Pastikan kita nggak malas, walaupun akan berhenti bukan karena malas ya. Juga pastikan kita berhenti bukan karena futur, ya bukan karena futur ya. Jangan capek menanjak. Jangan capek menanjak.
nggak kuat lagi menanjak, pasti kan bisa melawan hawa nafsu ya kan, janganlah melawannya, jangan itu. Jadi berhenti pun boleh ya kan, memang semuanya ada berhentinya, memang butuh waktu ya kan, siang dan malam. Nah, tapi jangan perlu diketahui, memang kita itu satu amal ya, satu amal. Nah, ini tolakul ilmi. Dua, durasi. Memang yang kedua apa? Durasi. Berapa durasi kita dalam beramal? Ya, itu kita akan ngomong itu, akan kita dimulai durasi kita. Durasi kita berapa? Terus yang ketiga apa mas? Yang ketiga kesungguhan. Kesungguhan sama-sama saja ini ngantuk yo. Orang akeh padanya ya kan. Itu namanya berjalan tapi jalannya merangkak. Ya kan? Merangkak. Kalau ke sini durasinya 1 jam dan kita datangnya dari awal kita ikhlas sampai akhir ikhlas maju dan kita semangat mendengarkan, mencatat, memperhatikan, namanya hati dalam menempuh jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kata Allah kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitabah biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab suci ini dengan kuat. Yahya bocah, ya kan? Bocah, artinya punya anak Yahya di usia yang lanjut, ya kan? Nabi Zakaria itu usia lanjut, terus melihat masyarakatnya kok tidak ada yang meneruskan dakwah. Padahal manusia tidak bisa konsisten tanpa dakwah. Diajak minggu tanpa diajak masih minggu, diajak cincelimbung. Itu manusia macam itu ya masih menyimpang. Bagi yang mana dia khawatir, sedih. Ini kenapa? Ini umatku kok enggak yang meneruskan dakwah? Semuanya sibuk dunia. Akhirnya beliau berdoa minta anak, ya kan? Minta anak yang bisa mewarisi dakwah, ya kan? Betul. Di usia lanjut dikabulkan oleh Allah, diberi nama ya udah diberikan perintah ya khusus tinggalkan ibu. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi memang kita yang pertama betul amalnya, yang pertama betul amalnya, yang kedua apa jamaah? Durasinya, yang ketiga semangatnya, yang ketiga, yang keempat pastikan tujuannya agar betul-betul maju ya kan, pas tujuannya. Itu 4 yang mempengaruhi amal manusia. Jadi betul amalnya dulu, yang kedua durasinya, yang ketiga semangat dalam lakukannya, yang keempat betul tujuan dia dalam beramal ya. Nah, untuk sebenarnya kita mengkaji firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar betul-betul sebagaimana yang Nabi sabdakan, malamnya pun terang benderang bagaikan siangnya. Artinya di semua waktu kita tahu jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sini jangan berbahagia rahimani wa rahimahullah. Mungkin demikian yang kita bisa sampaikan di kesempatan yang baik kali ini. Jemaah ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangannya kekurangan dari saya kita akhiri. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.